Salam sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita merayakan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus, atau dikenal juga dengan hari yang ke-50. Hari yang ke-50 yang dimaksud adalah dihitung dari kebangkitan Tuhan Yesus. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, sebenarnya hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus ini merupakan klimaks yang Tuhan nyatakan bagi murid-muridnya sebelum mereka melakukan amanat agung. Sebab pencurahan Roh Kudus ini adalah janji Bapa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saya akan bacakan dari Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi dengan kata lain, pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta adalah janji Bapa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa berjanji kepada mereka bahwa mereka akan dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus sebelum mereka melakukan amanat agung. Dan memang mereka adalah saksi dari semua kehidupan yang pernah ada tentang Tuhan Yesus di muka bumi ini. Murid-murid yang 11 ini adalah saksi semuanya, saksi hidupnya, saksi matanya yang menyaksikan semua apa yang pernah Tuhan lakukan di muka bumi ini. Bahwa Tuhan Yesus pernah hidup di muka bumi ini, bahwa Tuhan Yesus benar-benar mati di atas kayu salib, bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematian, bahwa Tuhan Yesus benar-benar naik ke surga. Dan saat ini mereka sedang menantikan janji Bapa itu, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan di situ Tuhan berkata, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ada syaratnya sebelum mereka menerima pencurahan Roh Kudus, sebelum mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, Tuhan berkata kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi dengan kata lain, murid-murid tidak boleh pergi dari tempat itu. Mereka harus stay di tempat itu. Mereka harus ada di tempat itu sampai Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan mereka. Dan ada yang menarik lagi, dikatakan di dalam ayat 52 dan 53. Mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang menarik adalah ketika mereka menantikan janji Bapa itu, ketika mereka menantikan apa yang Tuhan disampaikan kepada mereka, mereka menantikan dengan sangat bersukacita. Dan saya mau berkata kepada kita, menantikan apa yang Tuhan janjikan, yaitu Roh Kudus, yaitu kuasa yang akan Tuhan berikan supaya mereka bisa menjadi saksi, supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang melakukan amanat agung Tuhan. Mereka menantikan dengan bersukacita. Di sini kuncinya, menantikan pencurahan Roh Kudus. Selain mereka berdoa bersama-sama, selain mereka beribadah di bait Allah, mereka bersukacita dan juga memuliakan Allah. Dikatakan 53, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sahabat yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata kepada kita, ketika kita berdoa, menantikan pencurahan Roh Kudus, menantikan kita dipenuhi Roh Kudus, bersikaplah dengan bersukacita, bersikaplah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata kepada kita, apa yang kita nantikan daripada Tuhan saat ini? Apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita? Janji Tuhan yang mana yang kita janjikan? Selain daripada Roh Kudus, banyak janji Tuhan yang dijanjikan. Mungkin kita menantikan pertolongan daripada Tuhan. Mungkin kita menantikan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan hidup kita. Mungkin kita menantikan pertolongan-pertolongan yang daripada Tuhan. Mungkin kita menantikan bagaimana Tuhan membawa kita keluar dari kesesakan ini. Milikilah sikap untuk senantiasa bersukacita dan mempermuliakan Bapa di surga. Percayalah, apa yang Tuhan janjikan pasti diberikan bagi kita semuanya. Dan tetaplah bersukacita dan tetaplah permuliakan Bapa di surga melalui kehidupan kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada di hari pencurahan Roh Kudus ini, di hari Pentakosta ini Tuhan.
Biarlah sukacita kami semakin luar biasa Tuhan berikan. Penuhi kami semuanya dengan Roh Kudus-Mu. Dan biarlah Tuhan sukacita-Mu semakin mengalir dalam diri kami. Bahkan di tengah-tengah kesulitan ini kami mau bersukacita. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti tolong kami. Tuhan pasti bawa kami keluar dari setiap kesulitan-kesulitan ini Tuhan. Dan Tuhan pasti pelihara hidup kami. Dan Tuhan pasti memberkati kami semuanya. Tuhan pasti memberikan kelegaan daripada kesesakan-kesesakan yang terjadi. Dan Tuhan pasti memberikan bagi kami berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah dan selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan memberkati. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, apabila sahabat diberkati melalui renungan firman Tuhan ini, berilah dukungan pada channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe pada tanda lonceng di bawah ini. Dan jangan lupa, bagikanlah renungan ini pada sahabat-sahabat yang lain supaya mereka juga diberkati. Oke?